Kehidupan Imam Junaid, di samping sebagai sufi yang senantiasa mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya, ia juga sebagai pedagang yang meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang pecah belah di pasar tradisional. Selesai berdagang, beliau ke rumah dan mampu mengerjakan sholat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Sehubung dengan itu, dalam pandangan Said Hawa, seorang tokoh sufi kontemporer, ada beberapa sufi yang dapat diterima oleh umat Islam, salah satunya Imam Junaid. Ia dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat konsen dengan dunia tasawuf yang digelutinya. Bahkan, bagi beliau tidak ada ilmu di dunia yang lebih tinggi dari tasawuf. Dalam hal keteguhan, pada tasawuf inilah beliau mengatakan, apabila saya mengetahui ilmu yang lebih besar dari tasawuf, tentulah saya pergi mencarinya, sekalipun harus mencari dengan cara merangkak. Setiap malam, beliau berada di masjid besar Baghdad untuk menyampaikan kuliahnya. Ramai penduduk Baghdad yang datang ke masjid untuk mendengar kuliahnya sehingga penuh sesak. Imam Junaid hidup dalam keadaan zuhud. Imam Junaid mempunyai beberapa kelebihan dan karamah. Antaranya, ialah berpengaruh kuat setiap kali menyampaikan kuliahnya. Kehadiran murid-muridnya di masjid bukan saja terdiri dari orang-orang biasa, malah semua golongan meminatinya. Masjid-masjid sering dipenuhi oleh ahli-ahli falsafah, ahli kalam, ahli fikih, ahli politik, dan sebagainya. Namun begitu, beliau tidak pernah aku dan bangga diri dengan kelebihan tersebut. Diuji dengan seorang wanita cantik, musuh-musuhnya berusaha berbuat sesuatu yang boleh memalukan Imam Junaid. Pada suatu hari, mereka menyuruh seorang wanita cantik untuk memikat Imam Junaid. Wanita itu pun mendekati Imam Junaid yang sedang tekun beribadah. Ia mengajak Imam Junaid agar melakukan perbuatan terkutuk. Namun, wanita cantik itu hanya dikecewakan oleh Imam Junaid yang sedikit pun tidak mengangkat kepalanya. Imam Junaid meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari godaan wanita itu. Beliau tidak suka ibadahnya diganggu. Beliau melepaskan satu hembusan nafasnya ke wajah wanita itu sambil membaca kalimat La ilaha illallah. Dengan takdir Tuhan, wanita cantik itu rebah ke bumi dan mati. Suatu hari Imam Junaid al-Baghdadi duduk-duduk di Masjid As-Sunniyah bersama penduduk Baghdad. Lainnya ia menunggu beberapa jenazah yang hendak mereka salati di depan mata Imam Junaid. Seseorang yang tanpa ahli ibadah terlihat sedang meminta-minta. Andai saja orang ini mau bekerja hingga terhindar dari perbuatan meminta-minta, tentu lebih bagus, kata Imam Junaid dalam hati. Kondisi aneh terasa ketika Imam Junaid pulang dari masjid itu. Ia punya rutinitas sholat dan munajat sampai menangis setiap malam. Tapi kali ini ia benar-benar sangat berat melaksanakan semua wiridnya